Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVMU Berita dan Analisa kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Samarsya, inilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi pengungsi Rohingya di Indonesia, yaitu dengan memberikan izin masuk dalam wilayah daratan Republik Indonesia. Menanggapi masalah pengungsi Rohingya di Indonesia, dalam konferensi pers yang digelar oleh Komnas HAM terkait perkembangan isu aktual hak asasi manusia, Rohiyatul Aswidah selaku Wakil Komnas HAM bidang eksternal menjelaskan, Komnas HAM akan memperjuangkan hak asasi bagi para pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai Genuine Asylum Seekers atau pengungsi yang mengalami ancaman kekerasan di tempat sebelumnya. Sehingga menurut Rohiyatul, beberapa langkah utama yang dilakukan Komnas HAM adalah memberikan izin masuk dalam wilayah daratan Indonesia dan bekerjasama dengan lembaga internasional untuk menyelamatkan mereka. Komnas HAM dalam hal ini memandang bahwa yang paling harus dilakukan atau urgent action itu adalah tindakan kemanusiaan untuk memastikan bahwa mereka selamat jiwanya dengan memberikan izin kepada mereka untuk masuk dalam wilayah daratan Republik Indonesia dan juga memastikan pertolongan segera. Rohiyatul pun menambahkan, Indonesia harus bekerjasama dengan komunitas internasional dalam menangani kasus pengungsi Rohingya tersebut. Berkaitan dengan itu, maka Komnas HAM berusaha memastikan kondisi sementara para pengungsi Rohingya di Pelabuhan Aceh dan melakukan diskusi antar Komnas melalui forum CNF, forum Komnas se-ASEAN, dan juga forum Komnas se-Asia Pasifik karena ini merupakan isu cross border. Noviani, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, hampir 1.000 manusia perahu dari Myanmar dan Bangladesh mendarat di beberapa pantai di Aceh. Yang dua lokasi pendaratan mereka adalah Aceh Utara dan Aceh Timur.
pengungsi Rohingya yang berada di pengungsian juga diberikan fasilitas pendidikan, salah satunya pendidikan tentang keindonesiaan. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan menghimbau Panglima Jenderal TNI Muldoko untuk tidak memberikan pernyataan kontroversial seperti menarik kembali peraturan diperbolehkannya menggunakan jilbab bagi TNI perempuan. Pernyataan Panglima TNI Jenderal Muldoko terkait prajurit perempuan TNI boleh mengenakan jilbab ternyata tidak sejalan dengan aturan yang berlaku di institusi TNI. Aturan internal TNI belum memperbolehkan prajurit perempuan atau Korps Wanita Kowan mengenakan jilbab. Kowan hanya diperbolehkan berjilbab ketika di luar tugas kedinasan. Namun saat menjalankan tugas kedinasan, mereka harus menanggalkan jilbab. Menyikapi hal ini, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia menghimbau Panglima tidak memberikan pernyataan kontroversial yang membuat masyarakat bingung, di mana satu sisi memperbolehkan, di sisi lain malah melarang mengimplementasikannya, mengingat menggunakan jilbab adalah kewajiban bagi kaum perempuan. Ya, Panglima TNI untuk konsisten memberikan pernyataan yang pernyataan itu tentu saja menghindarkan dari hal-hal yang bersifat kontroversi. Itu pertama. Yang kedua, dalam perspektif Islam, tentu saja ini sesuatu yang wajib dilakukan bagi wanita, ya, karena ini wajib menutup aurat, maka tidak boleh dipilah-pilah. Pakai dinas tidak boleh, sehari-hari silakan, gitu kan? Atau dengan kata lain, ini urusan masing-masing, ya kan? Nah, itu sebaiknya pernyataan semacam itu kurang memberikan kesejukan, ya, kenyamanan, ya. Amir Syah juga berharap TNI segera meluruskan dan memberikan kemudahan bagi Korps TNI wanita yang ingin menggunakan jilbab. Mengingat jilbab sebenarnya tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas. Arina Nurrohmah, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Wacana Kementerian Agama yang melarang naik haji lebih dari 1 kali untuk mengurangi antrean naik haji mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan atas persetujuan DPR RI membuat peraturan pelarangan naik haji lebih dari 1 kali guna mengurangi antrian bagi jamaah haji yang sampai saat ini antriannya hingga 10 tahun. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia. Melalui Sekjen MUI Amir Syah Tambunan menjelaskan bahwa kebijakan larangan naik haji lebih dari 1 kali ini baik bagi masyarakat, mengingat antrian sudah terlalu banyak. Ia juga mengatakan hanya dengan alasan khusus seperti mendampingi orang tualah yang bisa menunaikan ibadah haji kembali, mengingat kewajiban ibadah haji dalam Al-Quran hanya sekali. Didukung oleh umat Islam. Adapun yang berkeinginan menunaikan ibadah haji lagi, mungkin itu harus ada alasan-alasan tertentu, alasan-alasan khusus, ya, alasan-alasan yang kuat. Misalnya dia mendampingi orang tua, dia mendampingi istri, ya. Tetapi kalau secara pribadi menurut saya berilah kesempatan kepada yang lain. Amir Syah juga meminta masyarakat untuk mendukung kebijakan baik ini sehingga siapapun bisa melaksanakan ibadah haji. Arina Nurrohmah, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita dan analisa akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Universitas Ahmad Dahlan menggelar tablik akbar di Masjid Islamic Center Kampus 4 Yogyakarta. Penceramah pada acara tablik akbar yang dihadiri 4.000 jamaah ini dihadiri oleh Amin Rais dan Agus Taufikur Rahman. Universitas Ahmad Dahlan menggelar tablik akbar di Masjid Islamic Center Kampus 4 Yogyakarta.
Acara ini berisi tablik akbar sekaligus soft launching Masjid Islamic Center Kampus 4 Yogyakarta. Hadir dalam acara ini Kasiarno selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Muklas, Safar Nasir, Abdul Fadlil selaku Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Agus Taufikur Rahman selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Amin Rais selaku Bapak Bangsa. Dalam ceramahnya di hadapan 4.000 jamaah yang hadir, Amin Rais mengangkat tema, yaitu membangun generasi yang cerdas, berilmu, amanah, dan berakhlak mulia. Tadi ya, ilmu, amanah, dan akhlak mulia itu memang trilogi, 3 elemen penting untuk menyongsong masa depan kita itu. Ya. Acara ini diharapkan bisa menjadi pencerah untuk jamaah dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat dengan meningkatkan akhlak pada diri masing-masing. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, berbagai pandangan dipaparkan Amin Rais dalam acara tabligh akbar yang digelar di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang diantaranya terkait penepatan janji pemerintah kepada rakyat dari kesengsaraan hingga masalah sosial, politik, dan duka hukum. Bapak Reformasi Amin Rais memaparkan pandangannya terhadap kondisi negara Indonesia dan pemerintah. Pandangan Bapak Reformasi ini dipaparkan saat tabligh akbar yang digelar oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelum menutup, gak usah jauh-jauh, lihatlah Indonesia sekarang ini. Ya. Pak Joko Widodo bicara revolusi mental. Ya. Tapi mental kayak apa? Ya. Mental yang baik itu kalau bicara tidak bohong. Ya. Kalau berjanji ditepati. Kalau megang amanah ditunaikan. Ya. Kalau tidak berarti mental munafik. Ya. Kemudian mental yang bagus itu mengunggulkan kepentingan orang kecil dan menarik ke bawah orang kaya supaya agak turun, tidak terlalu menikmati dan menjadi pemeras bagi si miskin. Ya. Tapi sekarang ini Suto, Noyo, Dadap, Waru, ya, orang kecil makin melengking. Yang berlihat adalah orang di atas. Ya, jadi lagi-lagi Indonesia pun itu bisa kena kutukan seperti sementara kita di Timur Tengah, kalau kita hanya ngomong doang, ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Nawacita, 9 cita-cita. Saya bilang sekarang jadi nawaduka, ya. Duka politik, duka hukum, duka ekonomi, duka sosial, duka pendidikan, ya duka lara, ya, dan lain-lain. Ya. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Sejumlah stan amal usaha Muhammadiyah ramaikan kegiatan Muhammadiyah Expo 2015 di Monas, Jakarta Pusat. Apa saja yang dihadirkan dalam event akbar tersebut? Berikut liputan untuk Anda. Sejumlah stand pimpinan daerah dan wilayah serta amal usaha Muhammadiyah ramaikan Muhammadiyah Expo 2015. Beberapa stand amal usaha antara lain dari Nasyiatul Aisyah yang menjajakan produk deterjennya dan Suara Muhammadiyah dengan berbagai terbitan buku, batik, serta aksesoris lainnya yang bernuansakan Muhammadiyah. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti sangat antusias saat mengunjungi beberapa stand di Muhammadiyah Expo. Ia berharap Muhammadiyah Expo ini menjadi awal yang baik untuk membangkitkan semangat warga Muhammadiyah dalam berwirausaha. Animo masyarakat juga terlihat, tidak hanya warga Muhammadiyah yang datang, tapi juga masyarakat secara luas. Salut untuk panitia yang telah menyukseskan muktamar dengan acara Muhammadiyah Expo ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi awal yang baik untuk membangkitkan semangat berwirausaha dan juga membangkitkan semangat para pengusaha Muhammadiyah dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperbaiki, meningkatkan ekonomi umat, ekonomi masyarakat. Selain dari warga Muhammadiyah, pemerintah Sulawesi Selatan juga ikut berpartisipasi di Muhammadiyah Expo. Dengan menjajakan olahan makanan khas Sulawesi Selatan,
Stan ini ramai dikunjungi. Stan lain dari berbagai universitas Muhammadiyah juga hadir dengan berbagai produk usahanya seperti kerajinan tangan dan pakaian. Rizky Nurul Ilmi, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Dalam rangka Pramuktamar 1 Abad Aisyah dan Pramuktamar ke-47 Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah Kota Yogyakarta menggelar pawai budaya. Pawai budaya ini dimeriahkan 100 andong dan 500 orang berpakaian adat. Semarak Pramuktamar 1 Abad Aisyah dan Muktamar ke-47 Muhammadiyah kian terasa di kota Yogyakarta. Tak kurang dari 100 andong dan 500 orang berpakaian adat mengelilingi kota Yogyakarta. Pawai ini diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Yogyakarta. Perhelatan ini merupakan rangkaian acara untuk menyemarakan Pramuktamar 1 Abad Aisyah dan Muktamar ke-47 Muhammadiyah. Peserta pada pawai kali ini terdiri dari TK Aisyah, Taman Bermain, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah. Adalah kegiatan karnaval atau pawai andong, di mana karnaval atau pawai andong ini juga dilombakan yang diikuti oleh 100 dari amal usaha dari TK dan KB, kemudian kelompok pendukungnya dari pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, dan penggembiranya dari SMP Muhammadiyah 8, SMP Muhammadiyah 2, dan SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Mengambil rute start di Komplek Balai Kota Yogyakarta, pawai ini melewati pusat perbelanjaan Malioboro dan berakhir di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Lazismu bersama PT Pegadaian bekerja sama dalam membangun SMA Transcend perdana di Indonesia. Pembangunan gedung SMA Transcend Muhammadiyah di Kabupaten Sragen merupakan bentuk dukungan terhadap hadirnya SMA Transcend dalam pendidikan Muhammadiyah. Lazismu bekerja sama dengan PT Pegadaian untuk mewujudkan proses pembangunan dan fasilitasi baik sarana dan prasarana proyek Transcience. Lazismu dan PT Pegadaian melakukan MOU dalam pengumpulan donasi. Penandatanganan ini disaksikan oleh Ketua Umum Muhammadiyah, Bupati Sragen, dan Ketua PWM Jawa Tengah. Khairul Mutakin selaku Direktur Lazismu berharap dengan kerjasama dengan PT Pegadaian bisa memudahkan masyarakat dalam memberikan donasinya kepada Lazismu melalui jaringan PT Pegadaian di seluruh Indonesia. Kita membuka ruang kepada masyarakat kita bagaimana mereka melakukan donasi kepada gerakan kita ini. Dengan kemudahan ini mereka turut menyumbangkan kepada misi mendorong peradaban baru, peradaban Islam yang berbasis dari pengetahuan dan Al-Quran. Nah, dengan adanya 4.600 outlet yang mereka miliki, ini juga memberikan kemudahan sehingga dimanapun warga kita, relatif hampir setiap kecamatan di Indonesia ada Pegadaian. Program yang ditawarkan Lazismu ini berupa wakaf mulia. Wakaf ini berupa logam mulia emas. PT Pegadaian juga memberikan donasi kepada Lazismu dalam bentuk 100 gram logam mulia emas. Donasi ini diperuntukkan untuk pembangunan SMA Transcend Muhammadiyah Sragen. Zimulyani, Asrul Sabtono memberitakan dari Sragen, Jawa Tengah. Pemirsa, berita dan analisa akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Fenomena alam matahari berada di atas Ka'bah terjadi 2 kali dalam setahun. Dalam fenomena ini, bayang-bayang benda berdiri tegak mengarah tepat ke arah Ka'bah. Berdasarkan data astronomi, matahari diperkirakan melintas tepat di atas Ka'bah pada Kamis 28 Mei 2015. Posisi matahari tepat di atas Ka'bah terjadi bila deklinasi sang surya sama dengan lintang Ka'bah atau Mekah. Saat itu matahari berkulminasi di atas Ka'bah.
Arah terjadinya bayang matahari terhadap suatu benda merupakan arah kiblat di berbagai wilayah di bumi. Menurut Agus Purwanto, salah satu dosen Institut Teknologi 10 November Surabaya, bahwa fenomena alam ini sudah biasa terjadi dan sering terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun. Dan itulah kemudian momen kita untuk menentukan arah kiblat. Karena apa? Karena matahari pas di posisi Ka'bah, jadi bayangan yang dibentuk oleh tongkat dimanapun itu adalah arah ke Ka'bah. Dimanapun itu, gitu loh. Pada jam itu, jadi pada taat zuhur di Ka'bah. Peristiwa semacam ini merupakan ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menuju ke arah kiblat yang menjadi panduan umat muslim untuk mengerjakan sholat. Zimuliani, Asrul Sabtono memberitakan dari Sragen, Jawa Tengah. Pemirsa, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Jakarta mulai merangkak naik. Kenaikan saat ini cukup tinggi terjadi pada bawang merah dan telur. Kenaikan ini pun diprediksi akan terus berlanjut hingga menjelang bulan Ramadan. Jelang bulan Ramadan, harga sembako di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan. Konsumen pasar tradisional Jakarta, Muhani, mengatakan harga bawang merah, telur, dan daging ayam mengalami kenaikan. Misalnya, bawang merah yang awalnya seharga Rp6.000 sekarang menjadi Rp10.000. Meski demikian, kenaikan harga sembako yang terjadi di pasaran tidak mempengaruhi daya beli konsumen. Muhani menambahkan, walaupun harga kebutuhan pokok naik, dia tetap membeli barang sembako di pasar tradisional. Naik sih, cuma naiknya ya nggak berapa ya, paling 1.000-2.000, macam kayak telur gitu kan. Harga-harga tuh macam kayak ayam biasanya 30-32 gitu, naiknya gitu aja. Macam kayak bawang merah biasanya kan 6.000, kalau sekarang udah 10.000 seperempat, jadi 40 1 kilo. Sebagian pedagang telah menyiapkan persediaan kebutuhan pokok untuk penjualan selama bulan Ramadan. Nani, salah satu pedagang sembako di pasar tradisional Jakarta, mengaku telah menyiapkan banyak persediaan sembako untuk dijual saat bulan puasa. Menurutnya, kenaikan harga pokok ini sudah lazim terjadi, khususnya menjelang bulan puasa. Persediaan banyak, cukup banyak, cuma kan harganya meningkat. Harganya naik, mulai meranjak naik. Kayak telur, beras sedikit, ya kalau sarden gitu udah mulai naik. Kenaikan harga komoditas pangan tidak berpengaruh terhadap omset penjualan pedagang. Namun, hal ini diperkirakan akan terus terjadi hingga Hari Raya Idul Fitri jika pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pergerakan harganya. Alisa Miratin, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Bersama saya Samarsya dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.